Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang zakat. Berbicara tentang zakat, zakat ini adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dan posisinya ini, rukun itu artinya adalah, secara bahasa, rukun itu adalah tiang. Apabila satu tiang dari tiang-tiang yang ada runtuh, maka runtuhlah bangunan itu. Begitu juga posisi zakat di dalam Islam. Ketika kita tidak melaksanakan zakat sebagai rukun Islam, maka rukun-rukun yang lain ikut runtuh. Makanya tidak heran ketika di zaman Rasulullah SAW baru saja meninggal dunia, yang namanya Musailamah al-Kazzab tidak mau menunaikan zakat dan mengatakan kepada waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, kami hanya membayar zakat kepada Muhammad. Sekarang Muhammad sudah meninggal, sudah mati, maka kami tidak membayar zakat lagi. Maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ketika mereka membayarkan walaupun seekor anak unta kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka menolak membayarkan zakat kepadaku, maka aku akan uharibuhum. Aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu posisi daripada zakat ini. Begitu juga zakat di dalam Al-Quran tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya membayar zakat. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat, kekurangan kita, kadang-kadang kita alhamdulillah puasa, kita sholat, akan tapi kita kurang mengerti tentang masalah zakat. Zakat di dalam Islam itu ada dua bagian besar. Yang pertama disebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Yang kedua disebut dengan zakatul mal. Yang namanya zakat fitrah itu hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu fi syahri Ramadan zakatal fitri. Allah Subhanahu wa taala memfardukan pada bulan Ramadan zakat fitrah. Tu'matul lil masakin wa tuhratun lis-shaimin. Fungsinya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mensucikan orang-orang yang berpuasa. Man addaha qabla shalah faqad adda zakah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, artinya sebelum sholat Idul Fitri, sungguh dia telah membayarkan zakat fitrah itu. Wa man addaha ba'da sholat, barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, artinya setelah sholat Idul Fitri, maka dia hanya membayarkan faqad adda sadaqah minas sadaqat. Dia hanya membayarkan sedekah-sedekah biasa dari sedekah-sedekah yang ada. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang namanya zakat fitrah hanya ada pada bulan Ramadan, tidak boleh lewat daripada Idul Fitri. Dan itu bukan zakat harta. Dia tidak ada nisabnya. Dia tidak mesti kaya. Akan tetapi yang dizakati adalah jiwa, fitrinya, fitrahnya. Lahir anak pada malam hari ini, di akhir-akhir Ramadan ini, tetap dia wajib bayar zakat. Siapa yang bayarkan zakatnya? Orang tuanya, bapaknya, ibunya, abangnya, siapa yang mampu untuk menanggung jiwa itu untuk berzakat. Itu disebut dengan zakatul fitri. Begitu juga dengan Rasulullah SAW mengatakan, ughnuhum fi hadzal yaum. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, artinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari berbahagia ini, pada hari raya ini. Jangan biarkan mereka berkeliling meminta-minta. Itulah fungsi daripada zakat fitrah tersebut. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Inilah yang sesungguhnya zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Zakat harta itu adalah ikhraju malin ma'lum, mengeluarkan harta tertentu, ala qadarin ma'lum, pada kadar tertentu, fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu. Jadi tidak semua harta yang kita punya wajib dizakatkan. Ada harta-harta yang tertentu yang wajib kita zakatkan. Umpamanya emas, perdagangan, peternakan, ya, dan juga profesi dan seterusnya, itu ada zakat-zakat yang harta-harta yang wajib kita zakatkan.
Ala qadarin ma'lum, pada kadar tertentu. Umpamanya emas, bukan setiap kita punya emas wajib zakat, tidak, ada kadarnya. Dalam ilmu zakat disebut dengan nisab. Kemudian fi zamanin ma'lum, pada waktu tertentu. Ada haulnya. Yang umpamanya emas kita sudah sampai nisab 85 gram emas, kemudian tahun berikutnya masih 85 gram sampai ke atas, maka itu sudah wajib kita tunaikan zakatnya. Itu disebut dengan haul, yaitu fi zamanin ma'lum. Kemudian ila syakhsin ma'lum, diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Dalam ilmu zakat disebut dengan asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wa fir riqab. Kemudian juga wal gharimin, ya. Kemudian ada lagi fi sabilillah, ibnu sabil. Ada 8 yang disebut dengan orang-orang penerima zakat. Semuanya adalah orang. Hakun lillahi ta'ala, dan itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah zakat di dalam Islam. Ada zakat fitrah, zakat jiwa, yang hanya ada pada bulan Ramadan, dan juga ada zakat harta, harta-harta tertentu dengan nisabnya, kemudian juga dengan waktu tertentu untuk orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat ini adalah rukun min arkanil Islam, merupakan tonggak daripada Islam itu sendiri, jangan pernah kita lupakan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.